Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk di bab amortisasi utang. Nah, dari kasus ini mengenai seorang eksekutif muda, 100 jutanya dia bayar tunai uang muka, yang sisanya 400 juta dibayar dengan kredit dengan bunga 18% per annum. Dan angsuran sebesar Rp7.618.028,23 selama 60 bulan. Jika pada tanggal 1 April 2009 eksekutif itu ingin melunasi kreditnya, berapa yang harus dia bayar? Jadi ceritanya dia mau melakukan percepatan pembayaran ya. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan aktual tadi, kita perlu memahami konsep amortisasi utang, bahwa hanya sebagian dari angsuran utang merupakan pelunasan pokok atau amortisasi utang. Jadi hanya sebagian saja yang merupakan pelunasan pokok, dan sisanya adalah untuk pembayaran bunga. Berapa tepatnya untuk amortisasi utang dan berapa untuk pembayaran bunga adalah berbeda untuk setiap periode. Tanpa menghitung atau tanpa bantuan schedule amortisasi, kita hanya tahu kalau total keduanya adalah sama untuk setiap periode, yaitu sebesar angsuran tadi yang 7 jutaan. Nah, untuk mengetahui besaran amortisasi utang dan bunga untuk setiap periode pembayaran, kita perlu menyusun schedule amortisasi untuk 60 bulan masa kredit. Ya, kita lihat schedule amortisasi untuk 5 bulan pertama dulu. 5 bulan pertama ya, ini A adalah periodenya, B besar angsuran dalam rupiah, C-nya bunga dalam rupiah 1,5% dikali E ya, E-nya adalah saldo dari KPR tadi kan, saldonya 300 juta ya. Nah, 1,5% tadi apa? Tadi kan 18% ya, per tahun, per annum, berarti kalau dia bagi, maka besarannya adalah 1,5%. Amortisasi utang, ini B dikurang C, yaitu besar angsuran dikurang bunga. Sekarang kita mulai dari saldo KPR-nya dulu. Ini ada di kolom E, 300 juta. Karena tadi 100 jutanya sudah dibayarkan secara tunai sebagai uang muka. Nah, besar angsuran yang dia pilih adalah Rp7.618.028,23. Ya, angsurannya ceritanya flat. Kemudian bunganya 1,5 dikali 300 juta tadi, dikalinya bukan fix 300 juta ya, karena dia floating rate ya, ngikutin ke sini ke saldo KPR, jadi 4.500.000. Amortisasi utang adalah 3.118.000 dari mana? Dari kolom B dikurang C ya, besar angsuran dikurangi bunga. Berarti kan yang hutang dibayar sama bunga besaran mana? Kalau kita tidak buat schedule amortisasi, kita akan merasa kita bayar terus 7 juta terus selama 5 periode pertama, ya kan? Padahal kita hanya membayar sebesar 3 jutaan saja. Iya enggak? 4 jutaannya itu bunganya lebih besar bunga. Kemudian saldonya jangan lupa, berarti 300 juta dikurang dari 7 juta ya, 296. Dikurang berapa? 3 juta dikurang sama D. Dikurang sama D, kemudian 296, 296.881.971,77 rupiah. Begitu seterusnya ya. Jadi kolom E ini adalah E atas, sebelumnya dikurang sama D yang terbaru. Nah, ini adalah di 5 tahun pertama. Ternyata di 5 tahun pertama kita baru bayar sebesar 86,29 rupiah. Kalau orang awam mungkin akan melihatnya dia sudah mengeluarkan uang sejumlah 7.618 sekian dikali 5, ya kan? 35 jutaan. Maunya, ya kan? Kalau 300 juta dikurang 35 juta, kurang lebih ya, ini kan ada 600-an ya. Sudah berapa? Kita ambil pembulatan kotor 40 juta. Berarti seharusnya tinggal 260 juta, ya kan? Tetapi karena besaran yang kita bayarkan lebih besar di bunga, sedangkan amortisasi utangnya, utang yang sebenarnya yang harus ditutup itu lebih kecil nilainya, maka ya seperti ini nampaknya. Oke, sampai sini paham ya?
Besar pembayaran bunga untuk periode pertama adalah 4.500.000, yaitu 1,5% dikali 300 juta, sehingga sisa angsuran untuk amortisasi utang adalah 3.118.28,23 rupiah atau 7.618 dikurang 4.500 B dikurang C, menyebabkan saldo KPR menjadi 300 juta. Dan 300 juta ini dikurang dengan 3.118 jadi 296. Nah, ini penjelasan yang tadi ya, sama saja. Nah, dengan meneruskan schedule amortisasi hingga periode ke-36, kita akan mendapatkan jumlah yang harus dibayar jika KPR ingin dilunasi pada 1 April 2009 dengan asumsi angsuran ke-36 sudah dilakukan, yaitu sebesar 152.593.193.500. Nah, mengingat penyusunan schedule amortisasi hingga periode ke-36 secara manual memerlukan waktu cukup lama, maka kita perlu menemukan cara untuk dapat menjawab pertanyaan tanpa menyusun tabel, yaitu dengan menggunakan persamaan anuitas untuk nilai sekarang. Jika kita menghitung besar angsuran, kita akan melihat bahwa seseorang yang meminjam sebesar 152.592.005 rupiah dengan bunga 18% MM dan harus membayarnya dengan 24 angsuran bulanan, maka besar angsurannya itu adalah 7.618.28,23 rupiah. Akan tapi sekarang kita sudah diberikan sisa masa angsuran, tingkat bunga efektif per periode, dan besar angsuran setiap periode. Kemudian diminta untuk mencari nilai sekarang atau saldo KPR. Dalam contoh kita masih ada 24 angsuran sebesar 7,6 tadi ya, per bulan dengan tingkat bunga 15% per bulan. Dari 18% per annum ya, dipecah dibagi 12. Nah, ini ya, present value adalah 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per I dikali A, anuitasnya. Tadi N-nya adalah periodenya 24 bulan. Jadi, dikalikan dengan 7,6, maka didapat nilainya adalah untuk saldo KPR per 1 April 2009 sebesar 152.592.193,5 rupiah. Jadi dia harus mempersiapkan uang kas senilai ini untuk melakukan percepatan pelunasan per tanggal 1 April 2009. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Tapi dalam prakteknya sangat jarang pelunasan lebih cepat atau early termination, tidak dikenakan denda atau penalti fee oleh pihak kreditur. Berapa besar denda ini biasanya dimuat dalam salah satu pasal perjanjian kredit. Argumen bank dalam hal pengenaan denda ini biasanya adalah karena mereka harus melakukan perencanaan ulang mengenai dana dalam portofolionya akibat adanya pelunasan itu. Kalaupun akan disalurkan sebagai KPR lagi, mereka memerlukan waktu untuk mencari nasabah baru melalui survei, wawancara, evaluasi. Jadi effort untuk waktu dan energi cukup besar. Sehingga semua kegiatan ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat, sehingga dikenakan tadi penalti fee. Tidak usah jauh-jauh KPR ya, contoh Anda kredit motor, kemudian Anda tidak mau lama-lama kredit, ya kan, riba gitu kan, alasannya jadi ingin melakukan pelunasan lebih cepat. Nah, itu tidak, tidak dilarang, tetapi juga tidak terlalu mulus. Artinya ada konsekuensi dari funding tersebut, di mana kita melakukan percepatan pelunasan. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah tanpa membuat tabel, hitung besar pembayaran bunga selama tahun pertama, kemudian besar pelunasan pokok atau amortisasi utang selama tahun kedua, dan besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir jika tingkat bunga pinjaman dinaikkan menjadi 21% per annum. Saldo KPR akhir tahun pertama, tadi kan 7,6 ya angsurannya, pangkat N, N-nya min 48 pada akhir tahun pertama. Jadi didapat nilainya adalah 259. Saya harap pada saat diberikan soal-soal latihan, kalian sudah praktekkan menggunakan scientific calculator ya. Kemudian amortisasi utang selama tahun pertama adalah saldo KPR awal dikurang saldo KPR akhir tahun pertama, yaitu 300 juta dikurang 259, 337.134, maka didapat nilainya untuk amortisasi utang selama tahun pertama sebesar 40.662. Ini cara cepat yang dibandingkan kita membuat schedule amortisasi. Nah, selanjutnya total pembayaran tahun pertama 12 dikali 7 juta adalah 91.416. Nah, jangan lupa ada pembayaran bunga yang tidak nampak, ya kan? Dari 7 juta tadi, 7,6 tadi. Jadi total pembayaran dikurangi amortisasi utang, maka 91 dikurang amortisasi, berarti pembayaran bunganya sebesar 50 juta. Lebih besar dari pembayaran bunga ya. Kalau dihitung secara schedule amortisasi, kita tinggal membuat ini saja sebenarnya, sigma dari setiap kolomnya.
Kemudian saldo KPR akhir tahun kedua, untuk tahun kedua ya, pangkat N-nya jadi min 36. Berarti kan tahun kedua ditambah dengan N plus 1 tahun pertamanya, jadi 36. Amortisasi utang selama tahun kedua adalah saldo KPR akhir tahun pertama dikurang saldo KPR akhir tahun kedua. Tahun pertama saldonya adalah 259 juta, dikurang saldo akhir tahun kedua 210. Maka sisanya adalah sebesar amortisasi utangnya untuk tahun kedua berarti 48.617. Setelah 36 kali pembayaran, didapat nilainya 7.841 ya, nilai sekarangnya 49,20 rupiah. Nah, utang sebesar ini jika bunga dinaikkan dari 18% menjadi 21%, maka angsuran bulanan pun naik dari 7,6 juta menjadi 7,8 juta. Ya. Bisa dibayangkan ya. Karena dia pakai sistem bunganya bunga floating market, bunga mengambang, jadi bunga pasar. Kemudian seorang tukang ojek, Anto, memutuskan untuk membeli sebuah motor dengan harga tunai 12 juta secara kredit. Anto mendatangi perusahaan pembiayaan yang mengenakan J12 21%. Berarti termin periode pembayaran 12 kali dalam setahun. Berarti 21 dibagi 12 ya. Maaf, 21% maksudnya dibagi 12. Dan menyatakan ingin mengangsu selama 36 bulan, masing-masing sebesar 400.000 sesuai dengan penghasilannya menjadi tukang ojek. Untuk itu, Anto siap membayar uang muka yang membuat angsuran menjadi tepat 400.000. Jika kemudian Anto mendapatkan penghasilan jauh lebih besar dan ingin melunasi utangnya pada akhir tahun pertama setelah angsuran ke-12, berapa yang harus dia bayar? Pada akhir tahun pertama, Anto sudah mengangsur 12 bulan dan masih mempunyai 24 kali angsuran bulanan lagi. Nah, maka nilai sekarang dari 24 kali angsuran bulanannya 400.000 adalah N-nya 24. Di mana amortisasinya, anuitasnya adalah 400.000, bukan amortisasi, anuitas. Suku bunganya 21% dibagi 12, dia 12 kan, jadi 1,75%. Maka nilai sekarangnya adalah 7,784. Jadi ia harus membayar 7.784.274,26 rupiah untuk pelunasan pada akhir tahun pertama. Dia mau lakukan percepatan ya. Kemudian hitung besar angsuran dari utang sebesar 20 juta. Nah, dari soalnya tadi bisa analisa kan, dia tadi utangnya hanya 12 juta kan. Dia hanya hanya kredit motor yang kalau dibeli secara tunai itu 12 juta. Dia sudah selesai angsuran tahun pertama. Kita mau hitung berapa sih angsuran 2 tahun lagi kalau dia mau lunasi itu. Dia harus bayar 7.784. Berarti over yang dia bayarkan, iya enggak? Ya memang begitu ya, namanya juga pelunasan, percepatan pelunasannya. Kemudian hitung besar angsuran dari utang sebesar 20 juta, kredit memang lebih mahal dari cash ya, itu sudah pasti ya, tambah faktor bunga dan faktor waktu yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Hitung besar angsuran dari utang sebesar 20 juta yang dilunasi dengan 5 kali angsuran bulanan, mulai bulan depan, jika J12-nya 24% dan susun schedule amortisasi utang secara lengkap. Nah, dia mau mengangsur ya, hutang senilai 20 juta dengan 5 kali angsuran. Mulai bulan depan jika J12-nya adalah 24%. Maka kita cari nilai sekarangnya dengan periode 5 tadi, berarti bunganya 0,02 atau 2% per bulan. Nah, kita bisa pakai anuitas present value. Ini pakai tabel anuitas ya. Anuitas nilai sekarang bisa dilihat di tabelnya. Kemarin saya sarankan Anda membeli bukunya, saya harap sudah membeli ya, sehingga bisa dipelajari lagi. Nah, N-nya adalah 5, kemudian I-nya adalah 2%. Bisa dilihat di kolom-kolomnya untuk periodenya. Jadi ada kolom dan baris, di mana barisnya itu adalah periode N-nya, kemudian kolomnya adalah persentase bunganya. Maka didapat besarnya anuitas adalah 4.243. Jadi dia harus bayarkan, kalau dia mau bayar 5 kali, dia harus bayar sebesar 4.243.167,89 rupiah. Ya, berarti yang
Kalau kita hitung secara kasar, 20 dibagi 5 kan 4 ya. Berarti 243-nya ini adalah bunganya. Ya kan, 243 sekali bayar. Karena kan 5 kali ya, tenornya 5 kali pembayaran. Nah, kalau periodenya 5, berarti 243 dikali 5. Ya. Berarti sudah bunganya saja bisa 1 juta lebih ya. Nah, ini untuk schedule amortisasinya. Besar angsuran, bunga, amortisasi utang, dan saldo utang. Cara membuat schedule amortisasinya persis seperti tadi di depan, schedule amortisasi untuk KPR. Kemudian amortisasi utang untuk anuitas di muka. Nah, 2 contoh schedule amortisasi utang yang sudah diberikan adalah untuk anuitas biasa. Bagaimana dengan schedule amortisasi utang di muka? Anuitas di muka. Penyusunan schedule amortisasi utang untuk anuitas di muka pada dasarnya sama dengan anuitas biasa, kecuali untuk periode pertama. Jika pada anuitas biasa angsuran pertama sebagian digunakan untuk membayar bunga dan sisanya untuk amortisasi utang, maka pada anuitas di muka seluruh angsuran pertama adalah untuk amortisasi utang. Karena belum adanya biaya bunga yang timbul mengingat pembayaran dilakukan pada hari pertama sehingga T-nya sama dengan 0. Kita lihat contoh, satu set home theater dijual dengan harga tunai 25 juta atau dengan 5 kali angsuran bulanan mulai hari transaksi dengan menggunakan J12 30%, berarti nanti 30 bagi 12, buat schedule amortisasi secara lengkap. Nah, nilai sekarang dari 25 juta dengan periode 5 kali ya, 5 kali angsurannya over nilainya. Interestnya adalah berarti 2,5% per bulan. Maka kita pakai annuity due ya. Kita pakai tabel anuitas untuk nilai untuk nilai akan datang sebesar 25 juta dibagi, ini pernya hilang ya, nanti kalian kasih per, ini pernya hilang. Ini nilai annuity due-nya 5 periode 5 kali angsuran dengan interestnya 2,5%, maka didapat besaran annuitasnya adalah 5.249.000. Nah, perhatikan bahwa kecuali untuk periode 0, perhitungan untuk periode lainnya adalah sama, seperti schedule amortisasi utang anuitas biasa, yaitu 30% ditambah 12 dikali E, dan E dikurang C, dan E dikurang E untuk satu baris atas dikurang D. Ini sama seperti tadi ya. Nah, ini kan pembayaran pertama, bunganya belum ada, jadi amortisasi utangnya masih sama. Kemudian saldo utangnya dari 25 juta dikurang 5.249 adalah 19.750. Kemudian pembayaran yang kedua kan sama ya, anuitasnya dalam 5 kali. Nah, kemudian kita kurangi sama bunganya. Bunganya tadi sebesar berapa? 2,5% ya. Ya, 2,5%. Nah, kemudian 5 juta dikurang 493 adalah 4.756. Nah, kemudian 19.750 dikurang 4 juta, jadi saldo utangnya tinggal 14 juta. Jadi ini bunga. Sampai polanya sama ya, begitu terus. Marisa, cilin dong saya. Selanjutnya adalah pembiayaan kembali pinjaman. Cukup sering kita jumpai dalam perjanjian kredit pemilikan kendaraan bermotor, KPR, atau lainnya yang menggunakan angsuran bahwa tingkat bunga tidak bersifat tetap atau floating atau variabel. Maksud dari bersifat tetap adalah sekali ditetapkan di awal akan berlaku terus hingga angsuran terakhir. Sedangkan yang mengambang akan dievaluasi pada periode tertentu. Misalnya setahun sekali. Jika ternyata ada perubahan tingkat bunga yang digunakan karena mengambang, schedule amortisasi baru harus dibuat untuk angsuran yang tersisa. Penyesuaian tingkat bunga ini akan menyebabkan perubahan besar angsuran bulanan dan amortisasi utang per periode. Contoh, melanjutkan contoh mengenai eksekutif muda yang mengambil KPR 300 juta, ternyata pada 1 April 2009 ia tidak jadi melunasi kreditnya. Ya, ceritanya nggak jadi itu. Tadi kan dia sudah siapkan senilai 154 juta ya, kurang lebih. Ini dikarenakan tingkat bunga KPR diturunkan dari 18% menjadi 15%. Nah, dia kan nggak mau dong, dia bayarkan dengan nilai yang sama 18%. Nah, ini jadi kelemahannya di floating market ya. Kadang-kadang ketika bunganya turun, dia nggak ikut turun. Jadi kelemahannya dia belum bisa menikmati ketika bunganya ikut turun. Kelemahannya dari bunga tetap. Setelah perundingan alat antara ia dan pejabat bank menyusul adanya penurunan tingkat bunga pasar yang cukup signifikan, berapa besar angsuran per bulan untuk 24 bulan terakhir masa KPR-nya?
Nah, saldo KPR setelah 36 kali angsuran tadi 152.592. Jika tingkat bunganya menjadi 1,25% per bulan, maka angsurannya adalah dengan N-nya 24, jadi I-nya adalah 1,25%, maka anuitasnya adalah 7.308.000. Kembali ke kasus eksekutif muda, bagaimana ternyata pejabat bank tidak bersedia menurunkan tingkat bunga walaupun beberapa bank lain sudah melakukannya. Nah, ini yang sering terjadi kan? Sudah turun pun tidak dia turunkan. Dengan logika sederhana, kita bisa langsung menjawab bahwa eksekutif tadi sebaiknya memohon pinjaman dari bank lain yang tingkat bunganya hanya 15%, jadi menutup utang dengan utang lain untuk melunasi sisa KPR-nya, karena lebih meringankan dan tidak ada denda pelunasan lebih cepat. Untuk memudahkan, diasumsikan tidak ada biaya lain-lain untuk peminjaman baru seperti biaya provisi, administrasi, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan pembiayaan kembali sebuah pinjaman atau refinancing loan dengan pinjaman lain ya. Nah, persoalan menjadi lebih rumit dan harus melalui perhitungan jika kemudian diketahui ada denda pelunasan lebih cepat, misalnya sebesar 2%. Ini biasanya ya penalty fee dari saldo terakhir. Apakah sebaiknya dilakukan peminjaman baru dari bank lain? Kita lihat, saldo kreditnya adalah 152 juta, denda 2%, sebesar 3.051.849. Berarti total pinjaman baru untuk melunasi, untuk melakukan percepatan pelunasan di bank A melalui refinancing di bank B itu sebesar 155.644. Pinjaman baru sebesar 155.644 dengan bunga 15% per mm jika diangsur 24 bulan seperti KPR lama akan membuat angsuran bulanan menjadi besar, jadi 7,546. Ini lebih murah dibandingkan dengan angsuran yang sekarang, yaitu 7,6. Oleh karena itu, karena dari sisi angsurannya ada selisih 100 lebih ya, maka dia sebaiknya melakukan refinancing. Di sini logikanya paham ya, bisa ngikutin ya. Nah, selanjutnya ke contoh 76. Tuan Bento meminjam 400 juta dari Bank Abu Nawas untuk membeli sebuah rumah. Pinjaman itu akan dilunasi dengan angsuran selama 15 tahun dengan bunga tetap 21% per annum. Setelah melakukan pembayaran tepat 2 tahun, Tuan Bento melihat tingkat bunga pinjaman di pasar telah turun menjadi 15% per annum. Sehingga ia berminat melunasi pinjaman yang berbunga 21% per annum. Ini seperti kasus yang tadi persis ya. Nah, dengan pinjaman baru dengan bunga 15% per annum, namun Bank Nawas hanya menyetujui pelunasan lebih cepat jika Tuan Bento bersedia membayar denda sebanyak 18 kali angsuran bulanan. Wah. Keputusan apa yang sebaiknya diambil? Nah, kalau tadi kan dendanya langsung dibuat dalam bentuk proporsional 2%. Nah, kalau sekarang dia tidak berikan dalam bentuk proporsional, tapi langsung ditetapkan sebesar 18 kali angsuran bulanan dendanya. Nah, pertama, kita menghitung besar pinjaman yang harus diperoleh dulu. Setelah 24 kali angsuran ditambah 18 kali angsuran bulanan, maka nilai sekarang dari 400 juta adalah N 15 tahun dikali 12, 180. Interestnya tadi 21%, dibagi 12 ya, jadi 1,75%. Nah, maka anuitasnya adalah, ini bisa dicari dengan tabel anuitas dibuka ya, sebesar 7.332. Berarti besar angsurannya adalah 7,3. Denda pelunasan lebih cepat, 18 dikali 7,3 adalah 131 juta. 131 juta, berapa persennya coba dari nilai awal 400 juta? Coba dihitung aja ya, 131 juta dibagi 400. Saldo pinjaman setelah 24 kali angsuran adalah sebesar 390 juta. 484. Nah, ini saldonya. Dia mau melakukan percepatan pelunasan, saldonya masih 390. Maka besar pinjaman yang harus diperoleh adalah 131 juta, ini denda 18 kali angsuran tadi, ditambah dengan saldo pinjamannya dia sendiri. Berarti nilainya jadi 522 juta. Nah, selanjutnya dengan bunga 15% per annum, kita menghitung angsuran bulanan selama 13 tahun. 15 kurang 2 kan sudah dibayar 2 tahun. Jika pinjaman baru akan dilakukan. Dengan nilai sekarang dari besar yang mau ditutup tadi, 522.288.283.54, periodenya 13 tahun, dikali 12, 156, berarti karena bulanan ya, interestnya 1,25%, maka besaran anuitasnya adalah angsurannya 7,626. Terakhir, kita membandingkan angsuran bulanan dari pinjaman baru dengan angsuran bulanan pinjaman lama, yang tanpa refinancing. Dan memilih yang terendah atau yang lebih ringan. Jadi berdasarkan perhitungan tadi,
Tuan Bento sebaiknya tidak melakukan pinjaman baru karena ternyata angsuran yang lama senilai 7,3, ya kan? Sedangkan kalau kita mengajukan angsuran baru, nilainya akan bertambah jadi 7.626. Kenapa? Karena tadi kita kan mau menutup hutangnya sebelumnya, tapi kalau dilakukan percepatan pelunasan, dia kenakan denda 18 kali angsuran. Nah, itu sebenarnya teknik saja dari si Bank A supaya tidak melakukan percepatan pelunasan. Ya. Jadi ya udah nggak usah ditutup percepatan pelunasan. Tapi kalau untuk tujuan menghentikan riba, sebaiknya diusahakan ya. Kemudian kita masih punya 9 menit. Dana pelunasan. Ketika sejumlah uang tertentu yang cukup besar diperlukan pada suatu saat di masa mendatang adalah satu kebiasaan yang baik juga bijak untuk mengumpulkannya secara terencana melalui tabungan secara periodik dalam jumlah yang sama. Pengumpulan dana seperti ini disebut dana pelunasan atau sinking fund. Dana pelunasan digunakan untuk membayar utang, untuk menebus utang obligasi yang jatuh tempo, untuk dana penggantian mesin yang usang, untuk dana pembelian peralatan baru, dan lainnya. Kalian tahu kan kasus terbaru yang viral mengenai seorang deposan yang mempunyai deposito di sebuah bank senilai 75 miliar ketika minta diklaim, diundur terus, kemudian dijanjikan tanggal 22 Juni, ya kan, ternyata yang baru bisa dibayarkan hanya 640 juta. Nah, ini sebenarnya ada teknik-teknik di mana bank itu melakukan usaha-usaha pengembangan sehingga pada saat jatuh tempo utang tersebut bisa ditebus. Nah, akan tetapi ya karena banyak faktor, salah satunya adalah kredit macet, ya kan. Kemudian kita masuk ke contoh ya. PT Prokantra mengelola sebuah gedung apartemen 150 kamar. Manajemen perusahaan memperkirakan adanya kebutuhan melakukan pengecatan ulang gedung, bagian luar dan lorong, serta penggantian semua karpet yang ada 5 tahun lagi. Biaya semua kegiatan itu sekitar 2 miliar. Nah, jika manajemen PT Prokantra memutuskan membentuk satu dana pelunasan demi tujuan ini, berapa besar setoran bulanan selama 5 tahun? Jika bisa memperoleh bunga 6% per annum. Nah, buatkan tabelnya. Dia mau merenovasi dengan budget untuk nilai yang akan datang senilai 2 miliar. Maka dia mulai menyusun budget tersebut 5 tahun dari sekarang. Jadi N-nya 5 tahun dikali 12, dibayarkannya setiap bulan, mulai dibayarkannya dengan interestnya sebesar 0,5%. Nah, maka besarannya ini future value due ya, 28.665. Jadi supaya dapat 5 tahun yang akan datang 2 miliar, dia harus konsisten setiap bulan menyisihkan membuat angsuran atau disimpan di deposito ini ya tadi ya, di kasus ini senilai 28.665.603. Kemudian metode dana pelunasan untuk pelunasan utang. Sangat sering dana pelunasan dibentuk untuk tujuan pelunasan utang. Jumlah uang yang diakumulasi dalam dana ini pada akhir periode harus menjadi sebuah total pokok utang yang harus dibayar. Sementara itu, sebelum utang itu jatuh tempo, hanya bunga yang dibayarkan secara periodik pada tanggal-tanggal yang sudah disepakati kepada bank. Selisih antara jumlah dana pelunasan dan pokok utang pada satu saat tertentu disebut nilai buku utang. Ini dimungkinkan karena dana pelunasan itu memang disiapkan khusus untuk penyelesaian utang itu. Jumlah pembayaran tahunan yang harus dilakukan peminjam atau debitur. Karenanya adalah jumlah untuk anuitas dana pelunasan dan bunga periodik. Nah, kita lihat di sini periodiknya besar tabungan, bunga periodik dan saldo akhir. Besar tabungan 28 juta tadi ya. Untuk kasus yang 2 miliar tadi, saldo akhir 28 juta, kemudian ada bunga periodik 143, berarti 28 tambah 143, ya kan? 143.000 jadi 57. Ya, saldo akhirnya ditambah besar tabungan, terakumulasi terus seperti itu sampai di tahun tadi periodenya dalam bulan ya. Nah, di 60 bulan tertutup tepat di 2 miliar ya. Kemudian contoh berikutnya, sebuah pinjaman sebesar 500 juta akan jatuh tempo 4 tahun lagi dan harus dibayarkan dengan metode dana pelunasan. Jika pinjaman itu berbunga sederhana, simple interest 9% per annum dibayarkan setiap 6 bulan dan pembayaran dana pelunasan dapat memperoleh bunga 8% per annum. Dihitung triwulan, hitunglah jumlah pembayaran tahunannya, jumlah dana pelunasan setelah 2 tahun dan nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Nah, anuitas untuk dana pelunasannya adalah sebesar 26.825. Jumlah untuk dana pelunasan dalam setahun
dikali ya, 4 tahun lagi, berarti 4 dikali 26 juta, maka 107.300. Nah, jumlah untuk pembayaran bunganya selama 1 tahun, karena tadi periodenya adalah per 6 bulan, dibayarkan setiap 6 bulan ya, tenornya, maka 2 dikali 9% per 2 dikali 500.000 adalah 107.300.251,8 ditambah 45 juta. Jadi sebesar 152.300.251. Nah, kemudian jawab yang B, berapa nilai akan datangnya? Maka senilai 230.238.685. Nilai buku pinjaman adalah nilai pokok utang dikurangi jumlah dana pelunasan, 500 juta dikurang 230. Nah, nilai akan datangnya jumlah dana pelunasannya, maka nilai buku pinjamannya adalah 269.761. Berarti besarnya di mana? Besar bunga ya. Kita masuk ke contoh, masih punya 4 menit ya. Pemerintah kota meminjam 25 miliar untuk pembangunan jalan layang, bunga sederhana sebesar 7% per annum, dibayarkan setiap 6 bulan. Pinjaman harus dilunasi dalam 20 tahun dan pejabat yang berwenang telah memutuskan menyetor dana pelunasan setiap 6 bulan dengan bunga 6% per annum. Hitung jumlah pembayaran tahunan, jumlah dana pelunasan setelah 3 tahun. Nah, untuk dana pelunasan setiap 6 bulan, kita hitung anuitasnya adalah berapa ini? 331 ya, dalam 20 tahun. Selama pelunasannya setiap 6 bulan, dalam 20 tahun. Kemudian dalam setahun 2 kali, karena 6 bulan tadi ya, dikali 331 adalah 663. Nah, jumlah untuk pembayaran bunga dalam setahunnya, 2 dikali 7% per 2, 25 juta adalah 1.750. Jadi jumlah pembayaran tahunannya adalah 663 ditambah 1.750 juta, itu adalah 2.413.118. Nah, jumlah dana pelunasan setelah 3 tahun, nanti karena ini 6 bulan ya, jadi dikali 2. 3 tahun dikali 2, jadi pangkat 6 N-nya, maka didapat nilai jumlah dana pelunasan 3 tahun yang akan datang adalah 2.144.662. Nah, selanjutnya, perbandingan metode amortisasi dan pelunasan. Kita telah membahas 2 metode yang paling umum digunakan untuk pembayaran utang jangka panjang, yaitu metode amortisasi dan metode dana pelunasan. Jika ada beberapa alternatif untuk peminjam uang, kita perlu membandingkan antara satu dengan lainnya untuk dapat memilih yang paling murah. Peminjam harus memilih metode yang memberikan pengeluaran periodik terendah. Dengan metode amortisasi, pengeluaran periodik adalah sama dengan besar pembayaran angsuran per periode, sedangkan dengan metode dana pelunasan, pengeluaran periodik adalah jumlah pembayaran bunga dan setoran untuk dana pelunasan. Nah, kita lihat di contoh, masih ada waktu. Sebuah perusahaan sedang berkembang, merencanakan meminjam sebesar 1 miliar selama 5 tahun dari bank. Bank Aman Benar bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 12% per annum dengan angsuran setiap 6 bulan. Bank lain, yaitu Bank Bonafit, bersedia memberikan pinjaman dengan bunga 19%. Dibayarkan setiap 6 bulan dengan syarat perusahaan melakukan setoran dana pelunasan dengan bunga 14%. Perhitungan 6 bulan. Tentu alternatif mana yang dipilih, berapa penghematan yang dilakukan setiap semester. Nah, alternatif pertama, sebesar 66 juta ya anuitasnya. Nah, kemudian jika alternatif kedua yang digunakan dengan pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah 6 kali 19% per 12 kali 1 miliar 95 juta. Sedangkan besar anuitas dana pelunasan adalah 1 juta. Nah, tadi kan 5 tahun dikali 2 ya, jadi 72.377. Maka total pembayaran semester untuk alternatif kedua 95 juta ditambah 72 juta 167 juta. Jadi pinjaman yang harus diambil adalah dari Bank Aman Benar karena lebih murah. Jadi compare dulu. Nah, besar penghematannya sebesar 1.120.000. Oke. Kita tutup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Nanti akan saya naikkan beberapa materi ya, karena materinya supaya bisa dikejar, kalian bisa lakukan latihan-latihan dari materi-materi yang dijelaskan. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Pertanyaannya nanti di grup aja ya, karena waktu kita kurang dari masih 1 menitan. Oke, ini orangnya ada apa enggak ini? Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.